Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11 SMAN 1 Majalaya. Pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang masa kejayaan Islam. Minggu lalu kita telah khatam mempelajari, mengamati apa itu khutbah, tabligh dan dakwah sebagai manifestasi dari perintah Allah untuk beramar ma'ruf nahil munkar. Nah, kalau itu hanya teori, maka sejujurnya yang telah mengamalkan konsep amar ma'ruf nahil munkar pada level atau pada aspek bidang kemampuannya masing-masing, maka bab kelima ini tentang masa kejayaan Islam menyuguhkan tentang orang-orang para ilmuwan yang telah mencurahkan seluruh jiwa dan raganya untuk membantu menyebarkan konsep Islam yang rahmatan lil alamin kepada seluruh umat manusia. Di sini ada masa kejayaan Islam. Terlebih dahulu di sini disebutkan bahwa kejayaan Islam atau mohon maaf periodisasi sejarah Islam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Periode klasik yang akan kita pelajari pada siang hari ini menceritakan tentang beberapa tokoh yang benar-benar telah mempelajari ilmu. Ada ilmu yang di wilayah Islam, ada ilmu yang di luar, dalam tanda petik ya, di luar keagamaan. Tapi terlebih dahulu di sini dijelaskan bahwa pada periode klasik, periode kemajuan Islam ya, ada dua kerajaan besar yang benar-benar memiliki pengaruh luar biasa pada kemajuan Islam. Yang pertama Daulah Abbasiyah, yang kedua Daulah Umayyah. Ya mohon maaf, kebalik, yang pertama Umayyah, yang kedua Abbasiyah. Di sini dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mendukung adanya kemajuan Islam ada dua. Yang pertama faktor internal, artinya faktor yang muncul dari diri umat, dari tubuh umat Islam itu sendiri, dari tubuh Islam itu sendiri. Yang pertama konsistensi dan istiqomah umat Islam pada ajaran Islam. Konsistensi dan istiqomah adalah poin penting yang melatar belakangi Islam mampu berada pada level puncak kemajuan saat itu. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Selain umat Islamnya yang konsisten dan istiqomah, ajaran Islam pun memang sesungguhnya mendorong kita untuk memiliki kemampuan, untuk memiliki pola pikir, untuk memiliki visi yang benar-benar mengarah pada kemajuan peradaban. Yang ketiga, Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan dunia dan ukhrawi. Jadi Islam tidak melulu harus kita beribadah dalam konteks ibadah ritual saja, tapi ibadah lain yang sifatnya horizontal, yang sifatnya sosial bisa kita lakukan dalam atau sesuai dengan bidang kita masing-masing. Itu faktor internalnya. Kemudian faktor eksternalnya, yang pertama terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa Islam muncul itu di negara Arab. Rasulullah SAW sebagai pemegang estafeta pertama dalam gerak dakwah Islam itu terlahir di negeri Arab, di Mekah. Dan itu menjadi semacam tonggak awal perjuangan dakwah Islam. Dan Arab yang beberapa ratus tahun pertama itu terpusat di wilayah Islam, yang beberapa ratus tahun pertama itu berada di sekitaran wilayah Arab, itu mampu melakukan asimilasi budaya dengan negara-negara di sebelahnya, negara-negara sekitar yang notabene mungkin Arab, mungkin bukan Arab, yang pada akhirnya Arab bisa membuka diri untuk saling bertukar budaya. Arab memberikan pengaruh kepada kepada negara lain pun memberikan pengaruh kepada negara Arab, dan baik langsung maupun tidak langsung itu memberikan keuntungan kepada bangsa Arab dan bangsa Islam untuk bisa memajukan kualitas dirinya masing-masing. Yang kedua, gerakan terjemah pada masa periode klasik. Banyak karya-karya yang dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan non-Arab saat itu diterjemahkan menjadi berbahasa Arab, sehingga orang Arab pun bisa mempelajari konsep-konsep itu dengan seksama dan tentu dengan paripurna. Nah, di sini ada beberapa tokoh kejayaan Islam
yang ditawarkan konsepnya, yang ditawarkan juga sejarahnya. Pertama Ibnu Rushd, yang kedua Al-Ghazali, yang ketiga Al-Kindi, yang keempat Al-Farabi, dan yang kelima Ibnu Sina. Secara lengkap silahkan dibaca oleh kalian secara keseluruhan pada buku paket ini. Dan yang lebih keren lagi, lebih kece lagi, lebih lengkap lagi, kalau kalian mampu mencari literatur lain, baik di dunia dalam bentuk buku fisik maupun di internet yang berhubungan dengan beberapa tokoh yang tadi Bapak sebutkan. Mudah-mudahan gambaran-gambaran tentang sejarah mereka, perjalanan hidup mereka, pola pikir mereka, paradigma mereka mampu mempengaruhi jiwa kita masing-masing agar mampu meneladani kualitas pengabdian mereka di dalam bidangnya masing-masing. Terakhir, di halaman 79 ada tugas kelompok. Silahkan nanti dipelajari. Tugasnya adalah membuat peta wilayah kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dalam bentuk karton. Jadi silahkan dibuat petanya dalam bentuk karton, atau mungkin bisa menggunakan aplikasi Canva untuk dikumpulkan 2 minggu ke depan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.